Immanuel Kant, saudara, siapakah dia? Mengapa pemikirannya sangat berpengaruh hingga saat ini, padahal dia hidup pada tahun 1700-an Masehi, lahir di Prusia, Königsberg, yang saat itu masuk wilayah Jerman dan sekarang masuk Kaliningrad, Rusia. Dia merupakan tokoh sentral filsafat modern yang pemikirannya menjembatani pertentangan pemikiran René Descartes dari Perancis dan David Hume dari Inggris. Nah, pemikirannya yang dalam filsafat modern ini sangat komprehensif, saudara, dan sistematis dalam teori pengetahuan atau epistemologi, etika, dan estetika. Nah, kalau kita saking merasakan bagaimana pengaruhnya, itu kita dapat melihat bahwa pemikiran itu betul-betul dalam dan komprehensif. Dan terutama berbagai cabang idealisme kontinental atau benua. Karyanya filsafat, etika, dan estetika, dan metafisika. Selain itu juga memberi kontribusi yang berbeda secara nyata kepada disiplin ilmu lain. Kok bisa begitu ya, saudara ya? Ya, semua bermula dari Immanuel Kant tertarik pada sains dan humaniora. Wah, luar biasa nih. Biasanya orang ahli sains ya khusus sains, ahli humaniora atau kemanusiaan ya khusus bidang humaniora atau kemanusiaan. Tetapi tidak demikian Immanuel Kant. Dua-duanya dia tertarik baik pada sains, ilmu pengetahuan maupun ilmu-ilmu kemanusiaan. Dia di situ menerapkan keterampilan analisisnya yang ketat pada berbagai subjek. Ya, sendiri di kota tempat tinggalnya tidak pernah bepergian jauh, saudara. Bahkan dia tidak pernah melihat laut yang ada tidak jauh dari tempat tinggalnya. Sangat disiplin orang ini. Seperti jam. Saat dia berangkat itu pasti menunjukkan jam berapa. Demikian juga saat dia pulang. Jadi pergerakannya tidak ada yang penting. Tidak ada kejadian penting dalam masa hidupnya. Tetapi pemikirannya dapat menembus semua batas hingga saat ini seluruh dunia, padahal orangnya cuma tinggal di kota itu dan tidak pernah bepergian jauh. Luar biasa, dengan hanya berpikir secara produktif, karya-karyanya terkenal seperti Critic of Pure Reason, Critic of Practical Reason, dan Critic of Judgment. Semua ini secara kolektif mengeksplorasi ruang lingkup dan batas-batas pemahaman manusia. Tidak cuma itu, tapi juga dasar-dasar moralitas. Ini humaniora ini, saudara. Dan apresiasi keindahan seni, saudara, ada dalam pemikirannya. Dia di Universitas Königsberg itu menjabat dosen. Bukan dosen YouTube saja, saudara, tapi dosen universitas. Kemudian menjadi profesor di situ. Sering dia berfokus
pada sains, matematika, dan filsafat. Jadi orang filsafat itu tidak semuanya berangkat dari fakultas filsafat. Ya, ada yang dia ahli sains, ada yang ahli matematika, tetapi dapat menuliskan pemikiran filsafat. Di dalam berbagai buku yang saya baca, saya jumpai demikian. Ada yang ahli bahasa, ada yang ahli feminisme. Tapi pemikirannya itu tercatat dalam sejarah filsafat dunia. Nah, di sini kita membahas adalah tentang Immanuel Kant yang mempunyai teori idealisme transendental. Ya. Teori transendental ini mempunyai pendapat. Ruang dan waktu itu hanya wujud persepsi manusia. Nah, pemahaman manusia terhadap realitas yang wujud persepsi dari manusia itu di luar pengalaman manusia, tanpa pengalaman itu pada dasarnya terbatas. Nah, kok bisa ikan bilang begitu? Padahal orang ini tidak pernah menikah. Seperti saya ungkapkan tadi, hidupnya monoton. Rutinitas pribadinya membuat dia disebut sebagai jam hidup. Sangat tepat waktu dan bersifat metodis. Sehingga orang dapat mengenalnya jam berapa sedang apa. Nah, Immanuel Kant ini dalam keseharian itu terus menulis dan memberi ceramah hingga ajalnya tahun 1804. Jadi ceramah Immanuel Kant itu saat itu tentu langsung pada orang yang ada di depannya. Berkumpul mahasiswa, masyarakat mendengar ceramahnya. Tidak seperti di YouTube seperti ini. Dan di situ sesudah kematian warisannya adalah pemikiran filosofis yang mendorong pemikiran filosofis maju selama abad pencerahan, abad 18 sesudah zaman Renaissance. Dan selain itu, Immanuel Kant meletakkan struktur dasar bagi banyak aspek filsafat modern. Nah, tidak semua akan kita bahas pada konten kali ini. Kita mulai dengan satu terlebih dahulu, nanti disusul konten yang berikutnya. Filsafat yang kita bahas dari Immanuel Kant saat ini adalah metafisika moral. Di sini Immanuel Kant menerangkan kepada kita kerangka etika menyeluruh atau komprehensif. Itu berakar pada konsep tugas dan imperatif kategoris. Tugas dan imperatif kategoris. Ini merupakan konsep filosofis sentral dalam etika para penganut Immanuel Kant atau Kantian. Yang kita sebut sebagai imperatif kategoris itu adalah tindakan yang dapat diterapkan secara umum atau universal. Ya.
diamanatkan di situ. Tindakan itu dapat diterapkan secara umum atau universal. Situ menyatakan seseorang hanya boleh bertindak sesuai keinginan orang lain untuk bertindak dalam situasi yang sama. Seseorang hanya boleh bertindak sesuai keinginan orang lain untuk bertindak dalam situasi yang sama. Kita dapat memahami itu dalam kondisi sekarang di mana kita sering terjebak dalam kenyataan seperti ini. Dan itu sudah dipikirkan oleh Immanuel Kant dalam kehidupannya yang seperti itu, monoton. Dan pemikiran ini ternyata memberi kontribusi yang sangat nyata terhadap etika deontologis. Moral suatu tindakan dinilai berdasar ketaatan tindakan tersebut terhadap aturan. Jadi tidak heran sekarang ada orang yang bertindak di luar aturan yang sudah ada, kesepakatan bersama yang dilakukan oleh orang banyak. Mereka sering dianggap tidak bermoral. Karena ternyata moral di situ dinilai berdasar taat atau tidaknya orang itu terhadap aturan yang berlaku. Disinilah metafisik moral. Nah, sementara itu dulu kita garis bawahi konten saat ini adalah metafisika moral Immanuel Kant.